Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianingsi dengan NIM 1914200985 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai fisiologi sistem indera pada hewan invertebrata. Nah, tujuan dari pemaparan materi ini tuh untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah media dan sumber pembelajaran, di mana materinya itu mengenai media audio visual. Oke, langsung saja masuk pada pengertian dari sistem indera. Nah, sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera, di mana dalam sistem indera ini itu terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Oke, pada umumnya sistem indera ini yang kita kenal itu ada 5. Nah, pertama penglihatan, kedua pendengaran, penciuman, pengecapan, dan yang terakhir adalah indera peraba. Oke, di sini agar dapat terjadi suatu penginderaan, kiranya harus memenuhi 4 syarat mutlak, di mana syarat pertama adalah adanya stimulus atau perubahan lingkungan yang mampu untuk membangkitkan respons sistem saraf. Yang kedua, reseptor atau organ indera harus dapat menerima stimulus dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Kemudian, yang ketiga adalah impuls saraf harus dihantarkan sepanjang lintasan saraf dari reseptor atau organ indera ke otak. Oke, syarat yang terakhir itu adalah pusat indera yang bersangkutan di otak. Di otak ini harus menerjemahkan impuls saraf yang diterimanya menjadi sebuah pesan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam dari reseptor. Nah, di mana reseptor ini ia dapat dikelompokkan dengan berbagai cara, yaitu berdasarkan strukturnya, jenis atau sifat rangsangan, dan lokasi sumber rangsang yang dapat diterima oleh reseptor. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu jenis rangsangan. Nah, berdasarkan jenis rangsangan reseptor ini ia dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 bagian. Yang pertama adalah komoreseptor, kemudian mekanoreseptor, yang ketiga adalah fotoreseptor, dan bagian keempat adalah termoreseptor. Kemudian bagian terakhir itu adalah magnetoreseptor. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai lokasi dari sumber rangsang. Nah, berdasarkan lokasi sumber rangsang yang dapat diterima oleh reseptor ini, ia dibedakan menjadi 2 jenis, di mana jenis pertama itu adalah interoreseptor dan eksteroreseptor. Oke, kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu jenis interoreseptor. Nah, jadi interoreseptor ini adalah kelompok reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari dalam tubuh hewan, di mana yaitu terletak pada bagian dalam otot, sendi, tendon, dan organ-organ viscera. Kemudian yang kedua adalah eksteroreseptor, di mana eksteroreseptor ini merupakan reseptor yang menerima rangsangan dari luar lingkungan tubuh hewan, di mana yaitu terletak pada bagian tubuh yang dapat berhubungan langsung dengan lingkungan luar, seperti mata, telinga, hidung, dan lainnya.
Oke, kita langsung masuk pada materi mengenai fisiologi sistem indera hewan invertebrata. Nah, jadi sistem indera hewan invertebrata ini yaitu masih sangat sederhana. Nah, berikut ini sistem indera dari Nemathelmites, moluska, arthropoda, dan protozoa dan porifera. Di sini kita akan membahas mengenai sistem indera pada Nemathelmites, di mana di sini indera pada cacing tanah ini akan berkembang cukup baik. Nah, indera penerima yaitu indera yang berkembang cukup baik itu adalah indera penerima rangsang cahaya. Nah, indera tersebut ini terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Ia tidak dapat membedakan warna. Indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik itu adalah indera pengecap, di mana melalui indera pengecap ini cacing tanah dapat membedakan kol hijau dan kol merah atau seledri dan wortel. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Baik, kita masuk pada sistem indera pada moluska. Nah, salah satu jenis hewannya itu bekicot, di mana bekicot ini mempunyai 2 pasang antena. Pada pecandu antena yang panjang, di ujungnya itu terdapat mata sebagai indera penglihatan. Sedangkan pencandu antena yang pendek ini ia berfungsi sebagai indera peraba. Kemudian ada gurita. Nah, gurita yang merupakan anggota dari moluska ini termasuk dalam kelas Cephalopoda. Gurita ini memiliki penglihatan yang baik. Mata gurita ini ia bisa membedakan polarisasi cahaya, tapi sebenarnya mata gurita itu ia buta warna. Gurita juga mempunyai indera perasa yang luar biasa tajam, di mana alat hisapnya ini pada lengan gurita itu dilengkapi dengan komoreseptor sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuh. Nah, sedangkan pada lengan-lengan gurita yaitu memiliki sensor tekanan untuk mengatasi lengan mana saja yang sedang dijulurkan. Tetapi ia memiliki kemampuan proprioseptif, di mana proprioseptif ini merupakan perasaan posisi dan pergerakan badan yang sangat rendah. Masuk pada sistem indera filum arthropoda. Nah, di sini jenis hewannya adalah insekta atau serangga. Jadi insekta ini merupakan salah satu anggota dari filum arthropoda, di mana alat indera yang penting pada serangga itu adalah mata majemuk atau biasa disebut dengan faset, sebagai berfungsi sebagai indera penglihatan, dan kemudian ada mata sederhana. Nah, kemoreseptor ini sebagai alat pencium pada antena dan alat perasa pada mulut, serta sebagai bulu-bulu laktil. Nah, beberapa jenis dilengkapi alat penghasil dan penerima bunyi. Seperti yang kita ketahui bahwa serangga ini ia memiliki 4 macam alat indera yang berfungsi secara baik, di mana ada indera penglihatan, indera pembau, indera peraba, dan indera penangkap getaran suara atau pendengar. Nah, pada indera penglihatan serangga ini yaitu terdapat 2 jenis mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Nah, pada mata majemuk ini dia itu terbagi lagi. Ada yang disebut dengan mata majemuk aposisi dan mata majemuk superposisi.
Nah, di mana pada mata majemuk aposisi ini, ia adalah mata majemuk yang menyampaikan apapun yang dia lihat langsung ke otak. Nah, sedangkan pada mata majemuk superposisi ini, ia adalah mata majemuk yang menghasilkan suatu bayangan penuh pada retina seperti mata manusia. Nah, selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata tunggal yang disebut ocellus. Nah, ocellus ini tidak dapat menghindari bayangan sejati. Kemudian, fungsi dari ocellus ini itu yaitu menangkap perubahan intensitas cahaya. Kemudian, serangga ini akan menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Lanjut, pada serangga indera peraba dan pembau itu adalah sugut dan antena. Nah, pada ujung antena ini terdapat alat menangkap getaran suara. Antena pada serangga ini terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan dapat digerakkan. Nah, di mana ruas pertama antena ini disebut scapus, melekat pada kepala. Ruas istirahat disebut pedicel, dan ruas-ruas berikutnya secara total itu ia disebut dengan flagel. Kemudian, indera pendengaran pada beberapa serangga ini jenis ngengat ini terletak di bagian antar ruas dada. Indera pendengar tersebut ini berupa selaput mirip gendang telinga. Kemudian, indera pendengaran pada serangga ini yaitu sangat bervariasi, seperti kupu-kupu yang mampu mendengar suara yang berfrekuensi lebih rendah daripada frekuensi suara yang dapat didengarkan manusia. Kemudian, ada lebah yang dapat mendengar suara dengan frekuensi 250 getaran per detik. Bahkan yang terakhir itu adalah belalang yang dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 2000 sampai 1000 getaran per detik, 100.000 getaran per detik. Indera pada protozoa. Nah, sistem indera pada protozoa ini, pada umumnya protozoa ini tidak memiliki indera, tetapi protozoa peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, protozoa terhadap rangsangan ini rangsangan yang lembut, maka ia akan mendekat. Sedangkan protozoa terhadap rangsangan yang kuat, dia secara langsung akan menjauh. Contohnya pada amuba dan paramecium. Pada Eglena yang merupakan salah satu jenis protozoa itu yang memiliki bintik mata yang dapat menerima rangsangan. Bisa kita lihat gambar di sampingnya, yaitu indera pada protozoa. Kemudian kita masuk pada sistem indera yang terakhir, yaitu sistem indera pada porifera. Nah, pada porifera ini tubuhnya itu belum membentuk jaringan atau organ. Maka dari itu pada divisi porifera ia belum memiliki sistem indera karena struktur tubuh masih primitif. Oke, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai sistem indera pada hewan invertebrata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.